2 minggu berlalu, Junho terlihat sudah mendapatkan banyak view dari video yang dirinya upload. Elsa, PP yang didapatkan totalnya 45.520 dan semua ini berkatmu. Kontraktor, awalnya kamu khawatirkan, aku dari awal sudah tahu pasti akan jadi seperti ini, tapi bagaimana dengan latihanmu? Aku setidaknya bisa mempertahankan overclock setidaknya 40 menit, karena kekuatanku tak cukup untuk mencapai overclock 46%. Junho juga mengatakan bahwa dirinya masih memiliki potensi untuk berkembang lagi, jadi dirinya terus melatih teknik baru agar menjadi lebih kuat lagi. Namun saat Junho sedang menjelaskan itu pada Elsa, Elsa tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya merasakan aura jahat dan langsung pergi meninggalkan Junho. Di sisi lain, Junho mempersilahkan seseorang untuk masuk ke ruangan tersebut. Terlihat Skaya memasuki ruang latihan Junho sambil membawa seseorang, dan meminta Junho untuk membaca ingatannya, karena dirinya kesulitan membaca ingatan orang tersebut. Beberapa saat kemudian, saat Junho sedang berbicara dengan Skaya, tiba-tiba pelayan dari kerajaan datang dan mengatakan bahwa Count Fasti ingin menemui Junho terkait hadiah penaklukan kobold yang belum dibayarkan, dan menyuruh Junho untuk mengikutinya. Skaya yang melihat itu kemudian menggoda Junho dengan mengatakan siapa yang terkenal sekarang. Junho kemudian membalasnya dengan mengatakan bahwa Skaya lah yang membantai para mage hanya dengan satu tangan di frontier. Beralih ke kediaman Raja Fasti, Junho yang sudah berada di sana kemudian menanyakan keadaan Seamus. Seamus yang mendengar itu kemudian mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Seamus juga mengatakan bahwa dirinya telah mempunyai impian baru, yaitu menjadi bangsawan yang hebat seperti ayahnya, karena dirinya bisa melakukan itu tanpa menggunakan magic. Mendengar itu, Junho kemudian berkata bahwa Seamus pasti akan menjadi bangsawan yang hebat suatu saat nanti. Setelah itu Komandan Pivir berkata, "Maaf karena terlambat memanggilmu, aku tidak enak saat ingin menghubungimu. Aku dengar kau tak meninggalkan penginapan selama berminggu-minggu." "Benar, aku sedang latihan di situ sendiri," ucap Junho. "Di tempat sempit seperti itu, player Seo Junho, mulai hari ini gunakan tempat latihan kami. Walaupun player biasanya menyembunyikan kemampuan mereka, jika kau tak keberatan, aku ingin menawarkan tempat latihan pribadi kami." "Benarkah? Jika Anda berkata seperti itu, bagaimana mungkin saya menolaknya?" "Baiklah, player Seo Junho, kau mungkin sudah tahu, alasan aku memanggilmu hari ini adalah karena hadiahmu dalam penaklukan kobold. Kukira yang kemarin itu sudah semuanya. Mana mungkin, itu hadiah karena telah menyembuhkan Seamus, ambillah ini." Junho pun kemudian langsung membuka hadiah yang ia terima, dan menanyakan apa itu sebenarnya. Raja Fasti yang mendengar itu kemudian menjawab dengan berkata, "Itu adalah eliksir Snowstream, eliksir langka yang didapatkan dari bagian utara Ancient Tree, yang hanya keluar sekali dalam 100 tahun. Apa tak masalah memberikan benda berharga seperti ini padaku? Jika bukan karena kau, aku akan membawa ratusan pasukan tak bersalah dalam kematian, ditambah lagi kau telah menyembuhkan anakku. Kau pantas mendapat itu semua, player Seo Junho." Beberapa saat kemudian, terlihat Junho yang sedang berlatih di tempat latihan barunya. Junho terus mengasah kemampuan overclocknya, dan karena Junho telah menyerap eliksir yang dirinya dapat, semua stat Junho bertambah 10 poin dan magic power naik 15 poin. Saat dalam latihan, Junho kemudian mengingat bahwa Palmo telah mengirim item yang dirinya pesan. Terlihat item itu hanya berupa sabuk putih, dan nama dari sabuk itu adalah White Armor yang merupakan armor full body. Palmo juga mengatakan kepada Junho untuk berhati-hati dalam menggunakannya, karena item itu sangat sulit untuk dibuat. Benar saja, saat Junho mengaktifkan White Armor, tiba-tiba sabuk tersebut langsung berubah menjadi armor yang menutupi semua anggota tubuh Junho. Magic bersirkulasi di sirkuit mana 24 kali per detik, tingkat stabilitas overclock saat ini 60%. Setelah mengatakan itu, Junho terlihat menebas apa saja yang ada di ruangan latihan. Stabilitas 63%, dan temperatur tubuh 37 derajat Celcius. Curse of Bitter Cold akan berakhir dalam 3 hari, sudah saatnya meninggalkan Gilneon. Di sisi lain, terlihat seseorang yang sedang mengawasi Junho, dirinya mengatakan bahwa target telah meninggalkan kastil. Seo Junho meninggalkan Gilneon dari gerbang utara kastil menuju Kanal Mountains.
Setelah mengatakan itu, bawahan dari Nazat Halau berkata, akhirnya, setelah 1,5 bulan, banjingan itu keluar. Bagaimana dengan Skaya Kililan? 3 minggu yang lalu Seo Junho mengantarkannya keluar dari Gileon. Melihat status di akun komunitas, dia saat ini berada di hutan Olong jauh di bagian timur Kekaisaran, namun jarak yang jauh bukan apa-apa bagi Grid Mage, dan juga. Namun, sebelum pria itu menyelesaikan perkataannya, bawahan Nazat Halau memotongnya dan berkata, tidak masalah, kita akan membunuh Seo Junho dan menghilang sebelum Skaya Kililan sadar. Kita sudah menunggu terlalu lama, ayo mulai berburu. Setelah mengatakan itu bawahan Nazat Halau lanjut berkata dalam hati. Akhirnya tiba waktu untukku berburu. Kembali ke Junho yang sedang berada di hunting ground, Junho akhirnya kembali berburu setelah beberapa bulan dirinya tidak melakukan itu. Junho terlihat akan menghadapi 2 serigala cambuk yang pernah dirinya hadapi. Di awal serangan, Junho mencoba melawan monster tersebut tanpa menggunakan booster dan overclock, untuk mengetahui seberapa lemah dirinya dulu. Biasanya, aku akan terseret oleh monster ini, jadi ini kekuatanku, mari keluarkan mana sedikit demi sedikit. Junho kemudian menarik ekor dari monster Whip Wolf tersebut dan langsung memukulnya dengan sangat keras. Ketika Junho menyadari bahwa semakin banyak monster Whip Wolf yang muncul, Junho kemudian langsung mengeluarkan tombaknya untuk menyerang mereka semua. Kemudian scene berpindah di sebuah pedalaman hutan, terlihat seorang lelaki tua yang sedang memotong kayu. Para Vien merencanakan jebakan untuk Junho dengan memanfaatkan pria tua tersebut. Ini saatnya bergerak, Nino, Shiso, cari tempat yang tepat untuk menyerang, aku di sini akan mengatur rencananya. Dan kau juga bergerak, mari lakukan ini demi Kalsikner. Kemudian, setelah menyuruh semua untuk bergerak, bawahan Nazat Halau kemudian bergumam. Seo Junho, kau hanyalah penghalang di tengah jalan, bukan tujuan utama kami adalah Sword Sein, Kim Woo-jong. Tuan Signer sering mengatakan kau hanya beruntung, tapi kali ini aku akan pastikan, tak akan ada keberuntungan yang akan melindungimu. Kembali ke Junho, Junho memberitahu Elsa bahwa dia merasa lebih kuat dari sebelumnya, setelah menggunakan overclock. Mendengar itu, Elsa kemudian menyarankan Junho untuk mencoba kekuatannya pada monster yang lebih kuat atau Vien. Junho yang mendengar itu kemudian berkata, memang banyak Vien di sini, tapi Frontier adalah dunia yang luas, tak semudah menemukan mereka di sini. Kontraktor, tidak ada yang tidak mungkin, contohnya, mungkin saja ada Vien yang bersembunyi di gubuk itu, hal-hal tak terduga bisa saja terjadi di tempat seperti ini. Di sana, maaf, tapi sepertinya itu mustahil. Lihat ini adalah perangkap yang disiapkan oleh hunter atau mercenary seperti Hakan, bukan Vien. Namun Elsa tiba-tiba melihat bercak darah di tanah, seketika Junho langsung menyuruh Elsa untuk memeriksa sekitar tempat tersebut. Setelah beberapa saat, mereka menemukan mayat lelaki tua yang tadi sedang memotong kayu. Junho kemudian memutuskan untuk melihat ingatan pria tua itu untuk memastikan apa yang terjadi. Setelah itu, tiba-tiba salah satu Vien tadi menghampiri Junho, untuk berpura-pura bahwa pria tua itu adalah kenalannya dan Junho dituduh sebagai seorang pembunuh. Junho yang mendengar itu dengan tatapan tajam dirinya berkata, kau membunuhnya 10 menit yang lalu. Setelah mengatakan itu, Junho langsung menyerang Vien tersebut dengan sangat cepat, dan membuat Vien itu berpikir kenapa Junho bisa mengetahui itu. Mereka melakukan ini untuk mengincarku, jika aku adalah target mereka, dia tak mungkin sendirian, 1, 2, 3 orang. Di sisi lain, bawahan Nazat Halau yang mengetahui temannya diserang, langsung mengeluarkan skill Outherworld Battlefield Creation untuk mengunci Junho dalam sebuah ruang dimensi. Junho yang melihat itu kemudian bergumam. Tangan kanan terpercaya Kalsikner, aku sudah melihat kemampuan mereka di ingatan Kalsikner. Setelah itu, Nino dan Shiso kedua Vien tersebut maju untuk menghadapi Junho. Sial, dari sekian banyak dimensi ruang,
kenapa malah digurun? Aku benci panas, Nino, mari selesaikan ini dengan cepat. Rocky terbaik di bumi. Siapa yang peduli? Mereka berdua seketika langsung menyerang Junho dengan sangat cepat, namun serangan itu dapat dihindari oleh Junho yang membuat Nino berpikir, bagaimana mungkin ultramagnetic fiend mereka, yang kecepatannya setara kecepatan suara bisa Junho hindari. Saat Junho ingin menyerang, tiba-tiba bawahan dari Nazat Halo mengubah struktur tanah menjadi tidak karuan. Nino dan Shiso yang melihat kesempatan itu langsung menyerang Junho secara bersamaan dengan sangat cepat. Akan tetapi, Junho tiba-tiba menyerang Shiso dan mengatakan bahwa mereka sangatlah lambat. Nino yang melihat itu, seketika tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat. Aku hanya ingin menangkapnya, ini buruk. Kecepatan ini, serangan yang terkena pada musuh yang bergerak sangat berbeda, apalagi jika target bergerak dengan kecepatan suara. Nino yang menyadari bahwa Shiso telah mati, seketika langsung marah dan berteriak bahwa dirinya pasti akan membunuh Junho. Junho yang mendengar itu kemudian berkata, "Apa maksudmu? Kau tak merasakan apa-apa saat kau membunuh manusia, tapi kau seperti orang yang paling kehilangan saat temanmu mati. Hipokrit sekali. Omong kosong apa yang sedang kau bicarakan? Apa kau ingin aku meminta maaf pada semua manusia yang telah kubunuh?" Junho yang mendengar itu kemudian dengan tatapan tajam dirinya berkata, "Tidak, jangan meminta maaf, tetap jadi dirimu yang biasanya, dengan begitu, aku terus bisa menganggapmu sebagai sampah yang harus dibasmi." Namun tiba-tiba bawahan dari Nazat Halo berkata, "Nino, seberapa lama kau bisa mempertahankan magnetic field tanpa Shiso? Aku bisa menahannya selama 10 menit. Baiklah, kita perlu mengakhiri ini dengan cepat, kau hanya perlu membantuku, aku pasti akan menghabisi banjingan itu." Setelah mengatakan itu, Golf bawah Nazat Halo langsung menggunakan skillnya untuk memperjauh jarak dengan Junho. Saat mereka sudah berada di atas Junho, mereka mengeluarkan banyak sekali anak panah untuk menyerang Junho. Junho yang melihat itu dengan cepat mengaktifkan overclock dan armornya, dan langsung melompat ke sana kemari untuk menghindari serangan anak panah yang begitu banyaknya. Golf bawahan Nazat Halo kemudian bertanya kepada Nino, apakah dirinya sudah menghabisi Junho. Nino yang mendengar itu kemudian mengatakan bahwa dirinya belum bisa membunuh Junho, namun Nino berkata bahwa dirinya akan membunuh Junho sebentar lagi. Setelah itu, Nino kemudian berteriak dengan mengatakan bahwa Junho jangan berpikir bisa kabur dari serangan itu, akan tetapi, Junho dengan shadow step-nya langsung melesat dan menghabisi Nino hanya dengan satu kali serangan. Tidak sampai di situ, Junho juga langsung melesat dan membunuh Golf bawahan Nazat Halo dengan pukulan yang sangat keras, dan membuat ruang dimensi itu hancur seketika. Akan tetapi, Junho yang terlalu banyak menggunakan overclock, dirinya tidak bisa mengendalikan itu, yang membuat dirinya tidak bisa menghentikan laju tubuhnya. Junho terus-menerus melesat tak berarah, yang membuat overclocknya terus meningkat. Saat Junho merasa dirinya sudah tak bisa menahan itu, beruntung Skaya datang dan langsung menghentikan Junho. "Skaya, kenapa kau ada di sini? Koin yang kuberikan padamu sudah kumasuki spell, jika kau diserang oleh magic, itu akan mengirim sinyal padaku. Sekarang mari kita melihat ingatan dari mayat mereka dengan Confession of the Dead." Namun setelah Skaya mengatakan itu, tiba-tiba Skaya langsung menangkap Elsa. Setelah pertarungan itu, Junho dan Skaya pergi ke sebuah restoran untuk mendiskusikan masalah asosiasi Fiend. Cabang asosiasi Fiend ada di Pegunungan Kanal, dan mereka berafiliasi dengan skuadron, setidaknya ada satu Fiend dalam satu skuadron. Apa yang harus kita lakukan? Langsung bergerak atau menunggu? Mereka akan melakukan pertemuan di bulan genap, kita masih punya 5 hari lagi. Kita berdua masih lemah, kita masih butuh kekuatan. Karena itu, aku harus hunting untuk menaikkan level, berlatih overclock, latihan es golem, dan semacamnya. Yang paling efektif untuk saat ini sepertinya adalah meningkatkan overclock,
karena peningkatan 1% saja bisa mempengaruhi kualitas teknik. Aku tak terlalu memikirkannya saat memilih tempat ini sebagai tujuan, tapi sekarang situasinya berbeda. Benar, aku mengira tempat ini cocok sebagai cabang asosiasi Vien, dan karena itu, kita tak boleh melakukan kesalahan melawan musuh seperti mereka. Kurasa aku harus mengandalkan Nona Skaya untuk farming level, sementara itu aku akan berlatih overclock, ucap Junho. Maaf, tapi aku tak bisa, dan kamu memanggilku Nona kalau ada maunya saja. Setelah itu Skaya lanjut berkata, kita masih belum tahu seberapa kuat mereka. Jika kita menyerah begitu saja dan ternyata mereka lebih kuat, tamat riwayat kita. Tapi ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk mengetahui operasi mereka. Kalau memang seperti itu, bagaimana kalau kau menyamar? Aku bisa membuatmu terlihat seperti Golf yang kau bunuh tadi, aku akan membuat posiennya, dan kalau kau bisa berakting dengan baik, maka itu akan jadi rencana bagus. Tugasmu adalah melihat bagaimana kemampuan dari para anggota mereka, jadi kalau misalnya kau merasa tak bisa tertolong lagi, berikan aku sinyal untuk menyelamatkanmu, oke? Baiklah, aku akan berlatih overclock sambil hunting. Beberapa waktu berlalu, Junho dan Elsa sudah sampai di hunting ground lagi. Junho kemudian menanyakan kepada Elsa, kenapa mereka harus pergi sejauh itu untuk berburu. Elsa kemudian menjawabnya dengan mengatakan Junho harus menghindari perhatian orang lain untuk saat ini. Di sisi lain, Elsa melihat monster Steel Bear dan menanyakan kepada Junho apakah monster itu kuat. Namun Junho mengatakan bahwa dirinya belum pernah melawan monster tersebut. Junho juga mengatakan dirinya bisa menangkap monster tersebut dengan mudah dengan Sword Aura, namun dirinya tidak akan menggunakan itu. Setelah itu Junho berpikir, pertama-tama, mari fokus pada menstabilkan overclock. Stabilisasi memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, aku perlu berkonsentrasi. Menggunakan overclock saat aku tidak bisa mengendalikan diriku itu berbahaya, yang terpenting adalah kendalikan ritme. Setelah Junho mengatakan itu terlihat monster Steel Bear mendekati Junho, dan langsung mencoba untuk menerkam Junho. Junho yang melihat monster Steel Bear terus mendekat kemudian bergumam. Apa monster ini dari pegunungan kenal? Seluruh tubuhnya bisa menjadi senjata, dan jika mereka ada di bumi, orang-orang mungkin akan kesulitan untuk memberikan serangan efektif. Saat Junho sedang memikirkan itu, tiba-tiba monster tersebut menyerang Junho dengan cakar besarnya yang membuat Junho terpental cukup jauh. Elsa yang melihat itu langsung mengatakan kepada Junho, bahwa sepertinya percuma adu kekuatan dengan monster tersebut. Junho yang mendengar itu kemudian berkata, iya, lagi pula aku bukan Hali, tidak perlu bersaing dalam kekuatan melawan makhluk seperti itu, maka dari itu, aku harus bergerak secepat dan seringan mungkin. Setelah Junho mengatakan itu, Junho langsung melesat dengan sangat cepat untuk menyerang monster Steel Bear tersebut, dan serangan tersebut telak mengenai tubuh dari monster itu. Junho kemudian bertanya apakah monster tersebut sudah mati. Elsa lalu menghampiri Junho dan mengatakan bahwa Junho gagal mengendalikan kekuatannya. Elsa juga mengatakan apakah Junho ingin mencoba metode yang dirinya sarankan. Kontraktor, tetaplah di mode overclock di setiap waktu, dan hanya melepaskan overclock tinggi saat hunting, itu metode yang kasar, tapi efektivitasnya terjamin. Beberapa waktu berlalu, terlihat Junho sedang bertarung dengan monster Steel Bear yang lain. Junho terus menebas dan memotong setiap bagian dari monster tersebut. 15%, aku bisa mengendalikan overclock sepenuhnya pada output 15% di setiap waktu. Di sisi lain, aku juga telah menaikkan levelku menjadi 65. Namun saat Junho sedang memikirkan itu, Elsa tiba-tiba berteriak memanggil Junho dan mengatakan bahwa sekarang adalah bulan purnama. Mendengar itu Junho kemudian mengajak Elsa untuk bertemu dengan Skaya, karena bulan purnama datang lebih awal dari yang diperkirakan. Elsa yang mendengar itu kemudian langsung mengatakan apakah dirinya boleh sembunyi saat rapat strategi dengan Skaya. Setelah itu,
Scene berpindah ke tempat Skaya berada. Junho, Curse of Severe Cold-mu akan segera berakhir kan? Setelah statmu dipulihkan, kau perlu bergerak lebih hati-hati, kontrol output overclock juga pasti akan terpengaruh. Skaya, berhentilah mengomel, apakah ini ramuan transformasi yang kau sebutkan? Ya, itu bisa bertahan selama 6 jam, ambil stiker ini juga. Itu adalah magic pelacak dan bisa menyadap suara juga, jika terjadi sesuatu, nona ini akan terbang menyelamatkanmu. Itu cukup melegakan, kalau begitu aku akan bersiap untuk berangkat. Kontraktor, apa kamu yakin bisa berakting? Berakting bukan masalah besar bagiku, berkat Confession of the Dead, aku jadi memiliki ingatan golf. Dengan kata lain, berakting sambil tidur juga bisa. Oke kontraktor, aku akan mengawasimu dengan mata seorang sutradara. Beberapa waktu berlalu, Junho sudah menyamar sebagai golf dan mengikuti pertemuan asosiasi Vien. Di sana semua orang mengejek golf atau Junho dengan berkata bahwa golf seperti anjing yang ditinggal mati oleh tuannya. Mereka terus beradu mulut hingga seseorang datang dan berkata, "Aku Wang Hyun, dari Pride Squadron. Kalian semua tahu kenapa kalian berkumpul di sini. Kalian dikirim ke sini untuk membantuku menaklukkan dungeon. Kalian direkomendasikan oleh orang-orang berkedudukan tinggi, tapi, bagiku kalian hanyalah alat. Di dalam dungeon perintahku mutlak, dan pembangkangan akan membuat kalian kehilangan nyawa, mengerti? Kalau begitu ayo bergerak." Junho yang mendengar itu kemudian berpikir, 2,5 jam sampai transformasi berakhir, jika Curse of Severe Cold terlepas, aku mungkin tidak bisa menggunakan overclock. Dalam pertempuran, skill Watchword of Darkness dan skill Frost harusnya cukup. Tapi sebelum itu, aku perlu mengetahui kemampuan Wang Hyun dan seberapa kuat dia. Saat Junho sedang berpikir, Wang Hyun sambil membuka pintu gate dirinya berkata, "Ini adalah dungeon tipe gate, kita tidak bisa keluar sampai dungeon ditaklukkan, mari masuk." Setelah itu mereka semua pun masuk ke gate tersebut. Apa-apaan ini? Di mana yang lain? Di mana Lord Wang Hyun? Ada apa ini? Kemana semua orang pergi dan apa ini jebakan? Golf apa ini perbuatanmu? Mendengar itu Junho kemudian berkata, "Ada gate seperti ini di bumi, dan setelah masuk, semua orang akan tersebar." Setelah mengatakan itu, Junho kemudian lanjut berkata dalam hati, "Di gate labirin, kita harus mengalahkan monster di dalamnya, sambil tersebar dari kelompok saat kita masuk, dan tipe gate labirin ini adalah favoritku saat dulu menjadi player."